Oke, dangdut. Sering kita melihat musik di Indonesia, iramanya Melayu, sedap sekali. Iramanya Melayu, sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, serumbukan kepala. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Siapapun yang melihat pasti akan terpikat. Kaki bergoyang-goyang, ingin turun tenaga. Kepala pun bergoyang, rasa ingin berdendang. Siapapun yang melihat pasti akan terpikat. Kaki bergoyang-goyang, ingin turun tenaga. Telunjuk pun bergoyang, rasa ingin berdendang. Sulingnya dari bambu, gendangnya kulit sapi. Sulingnya dari bambu, gendangnya kulit sapi. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, serumbukan kepala.
Langsung saja kita sambut pembawa acara fenomenal kita yang sungguh terlalu mempesona sehingga membuat kita rela begadang. Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau ada punya, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau ada punya. Give big applause for Roma Irama dan Sonata. Sit down please, sit down please, please sit down. Silakan duduk. Luar biasa. Temu lagi di Bukan Pat. Pak Haji, monggo Pak Haji. Biasanya Vega nih, Oh, iya. urusannya Vega. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Aduh Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Di Haji. sini Pak Haji. Ya. Cocok kan Mas? Kenapa ketawa-ketawa? Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah kisah sukses. Jadi kisah sukses itu temanya aja sangat positif sekali. Jadi inspiring untuk pemirsa di rumah maupun studio ya. Iya. Jadi kisah sukses itu berarti proses alam yang benar natural, yang benar-benar diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin mengalami up and down, jatuh bangun atau melewati rintangan-rintangan ujian yang perlu kita banyak belajar supaya ujian itu kita nilainya bagus. Amin. Ya, Vega ya. Gua inget sejarah Vega ya, dari pertama gua jual kue cucur waktu itu. Akhirnya proses lagi jadi penyanyi gerobak keong, gua tahan. Gerobak keliling dan buka. Gua inget lu di Sawangan lu ngamen, gua tahan. Jangan Aduh. sembarangan ngomong-ngomong ngamen. Kan dulu Mas Tukul yang dorong gerobak. Pemirsa, Bapak pemirsa. Ini rombongan dari Pak Haji dan penggemar Pak Haji. Yang cantik-cantik ini juga dari Indonesia Cantik juga luar biasa juga. Yang merah-merah subhanallah. Udah nggak sabar nunggu-nunggu Pak Haji tadi. Ini juga rombongan dari pemain-pemain penyanyi kendang juga ini. Kendang keplak ya. Seperti apa perjalanan karir seorang raja dangdut Bang Haji Roma Irama ini? Banyak kisah perjuangan untuk meraih sukses yang akan di-share dan care-kan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Pat. Jadi bujana, kemana-mana tak ada yang lana. Hidup terasa ringan tanpa beban. Harus ku hadapi kenyataan hidup ini. Harus ku alami kepahitan ini. Dan ku sadari tiada seorang jua yang dapat meringankan beban diri. Oke Mas Didi, Bukan Pat. Balik ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Roma Irama, bagaimana kabarnya? Apa sih tips dan biar selalu terlihat bugar seperti Bang Haji ini? Monggo nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Toto. Saya rasa pola hidup sehat, pola makan sehat, kemudian Olahraga ya Pak? banyak ibadah. Karena ibadah itu menenangkan hati. Hati yang tenang itu menyehatkan badan. Setuju. Seperti itu. Setuju. Pola hidup sehat, tenangkan hati. Karena hati itu pintunya surga. Makanya hatiku itu kita harus dibikin senang. Kalau hati senang, raga juga ikut senang. Setuju? Dengan baik. Kembali karena lu ngerti nggak nih sebenarnya gua ngomong? Tapi Mas kayaknya Pak Haji lebih kelihatan slim ya sekarang ya Pak Haji ya? Berat badannya turun ya Pak Haji? Atau
Jangan terlalu banyak mikirin lah Pak Haji, biar aku aja yang mikirin Pak Haji. Ini sebagai makmumnya rumah tangga yang bener-bener sakinah mawadah warohmah. Enggak, karena aku kan perhatiin Pak Haji ya, maksudnya kayaknya lebih kelihatan lebih kurus ya Pak Haji ya, lebih slim ya. Iya, iya, ada program diet juga. Ya untuk lebih sehat lagi. Alhamdulillah. Yang penting healthy. Healthy. Healthy mau slim, mau big, yang penting healthy. Healthy. Sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat duitnya semua. Balik untuk Bang Haji ini mengawali karirnya bersama sebuah band bernama Gaihan pada tahun 63. Pas lahir saya ini. Oh. Wah, senior banget. Kemudian bergabung dengan Orkes Candraleka sampai akhirnya memutuskan untuk Soneta. Bagaimana prosesnya itu? Ya, waktu remaja, waktu SMA saya ada membentuk beberapa buah band. Di antaranya Gaihan, Tornado Band. Kemudian kalau orkes Melayu ada Suara Kenari, ada Indra Prasta. Iya, pernah dengar saya Kenari itu. Iya. Dan rekaman yang pertama ya Orkes Candralela itu. Orkes Candraleka, maaf. Pimpinan Umar Alatas. Nah, selanjutnya dari sana ke Purnama, pimpinan Awap Haris. Nah, baru tahun 70 membentuk Soneta Group. Pertama kali rekaman di Orkes Melayu Candraleka. Ciptaan pertama juga yaitu Ingkar Janji juga. Ingkar janji. Ingkar Janji. Ingkar janji. Ya. Seperti lu kalau ngingkari janji sama bini lu yang pertama lu. Kayak apa lu? Katanya mau beliin rumah. Dibeliin panjangnya timang 5 meter. Tapi lebarnya 2 cm coba ya. Maaf. Beliin sih katanya, ntar gua beliin mas 5 kilo, beliin deh. Enggak taunya rantai kapal dikasih kan. Ingkar janji. Akhirnya meledak Pak Haji ya lagu itu Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ingkar janji. Balik kalah. Pelan-pelan ya. Berbicara tentang bernyanyi, Bang Haji ini melekat dengan gitarnya. Bukan. Kalau boleh tempe nih Pak Haji, ada berapa sih koleksi gitar yang Bang Haji punya? Masih ada nggak gitar-gitar yang menemani perjalanan Bang Haji waktu itu? Iya. Dulu pertama main gitar itu gitarnya Fender Stratocaster. Kemudian beralih ke Steinberger. Dua merek ini saya brand ini yang dulu Fender Stratocaster, kemudian sekarang Steinberger. Adapun koleksi ya, kadang-kadang gitar itu ya saya kasih teman, saya kasih orang, saya hadiahkan. Luar biasa. Tapi kalau di rumah berarti ada berapa Pak Haji gitarnya? Kalau yang sekarang 4, jadi Steinberger 3, sama satu Wheelman apa gitu gitar baru ya. Gitar bagus. Gua pernah kagum sama Pak Haji waktu saya pernah lihat waktu itu gitar yang ujungnya tuh nggak ada apa-apanya, Pak, rata. Itu pertama lihat tuh saya kagum, loh kok ada gitar kayak gitu kok bisa suaranya bagus. Yang Itu buntung pertama ya, Mas? gua, itu namanya apa itu Pak? Steinberger. Steinberger. Kalau punyamu kan yang itu yang hamburger itu loh. Yang dalamnya ada dagingnya, terus ada daun pintunya sama daun telinga itu. Beda itu makanan. Mas Tukul tertarik. Pertama saya terpukau, artinya kok orang belum punya, tapi Pak Haji kok udah sudah punya ya Mas. Itu nyetemnya gimana gitu kan ya Mas? Iya, terus kan nyetemnya gimana itu. Itu kisaran harganya berapa tuh Pak Haji? Mahal pasti ya Pak Haji? Wah, pakai harga kan nggak bisa dinilai dari harga, namanya Iya, suka. iya. Yang ya gitar itu kan paling antara 20 sampai 50-an gitu. Harga gitar itu. Mungkin ada juga yang lebih. Bisa lebih. Bisa ya. Itu punya Piu pernah tak tanya itu. Mas Piu itu berapa itu kok? Kayaknya saya tertarik. 75. Juta. Ribu emang gitar di pasar Gombrong itu. Pasar Gembrong. Juta.
ada. Tapi memang suaranya tuh saya Bagus kagum ya? pertama waktu Pak Haji pakai itu loh, kok ini udah aneh termasuk loh. Akhirnya sekarang banyak niru-niru orang banyak kayak Iya. gitu ya. Nah, saya punya beberapa foto Mbak Haji bersama gitar-gitarnya. Kita coba lihat cuplikannya. Yuk. Nah, wow. Satria. Itu sama Omen ya itu naikin namanya. Kuda, Mas. Itu gitar ya. Wow. Loh, ini kan masih ada ujungnya itu ada kan? Ini Fender ini. Fender. Fender. Mana Nah, ini? ini nih. Nah, ini putih ini bagus. Stratocaster. Oh, demen juga. Stratocaster. Stratocaster. Kamu ngerti juga ya, Gak ya? Orang baca, Mas. Oh. Nah, ini tahun 63 ini ya. Nah, ini Mas. 70-an. Telecaster ini, Mas. Nah, 70-an ya. Wah, mantap. Nah, ini Aswad, Mas. Ini Aswad. Steinberger. Nah, ini yang udah ada ujungnya itu yang tak omong Iya. itu. Yang buntung itu, Nah, Mas. iya, makanya tuh pertama aku ngeliat kagum juga. Lucu ya nih. Wes, mantap. Fender. Bang Pak Haji mang subhanallah. Lagu-lagunya ya top-top semua. Nggak ada yang nggak top. Gua lagu paling inget Keramat itu gua demen tuh. Itu Keramat tuh kalau di liriknya kalau dihayati tuh sampai menyayati. Maka jangan pernah berani sama orang tua. Tuh. Aduh, wis rambutnya mantep. Mantep ya. Weh, iya. Kembali kalah untuk Bang Haji ini. Diceritain sejarah dari foto-foto tersebut, masih inget gak Bang Haji? Bang Haji? Yang kuda pertama tadi, Yang Mas. hitam putih. yang Kuda itu film Satria Bergitar. Satria Bergitar. Kalau yang ini aja yang air. Air. Itu Satria. Itu film Jaka Suara. Jaga suara. Jaka Suara. Jaga suara. Jakarta. Satria Bergitar tadi itu ya. Ya, Satria Bergitar. Luar biasa. Tapi video klipnya yang pernah saya lihat orang belum pernah bikin itu waktu di Azza. Itu mengambil gambarnya semua. Enggak begitu. Azza. Dari hasil data intelijen yang saya miliki, Bang Haji ini sempat memiliki berbagai macam gaya tampilan sebelum seperti sekarang. Saya punya beberapa foto transformasinya dari tahun 70 hingga 90-an. Coba kita lihat cuplikannya ya. Yuk. Mana bukan? Oh, Nah, itu sama tuh. wih, rambutnya, wih, Elvis Presley. Mantap. Itu Pak Haji. Wow. Oh, pernah gitu. Wow. The Purple itu ya, luar biasa. Mantap ya. Wow. Rambutnya kribo. Ya, mantap itu. Wah. Ini sudah modern sedikit. 77 itu loh, Mas, tahun 77 itu lu masih umur berapa itu? Wah. Ini tahun panggung nih. 84. 84. Ada ini ada Superman-nya itu belakangnya biasanya. Jubah. Wis. Ini udah mantap. Awet muda ya, Mas Pak Haji Ya pasti dong ya. Oh, seneng kok hiburan. Masih sama. Wah. Udah keriting. Gua demen yang tadi yang putih tadi itu, mantap gitu. Ini. Cie, ini 93. Enak ya. Berarti kalau dilihat kayaknya yang sekarang stylenya Pak Haji itu dari tahun 93 sampai sekarang ya Pak Haji kayaknya. 93 kan udah seperti ini ya Sudah Pak Haji. gini ya. Ya, kurang lebih gitu. Boleh diceritain sejarah dalam foto tadi Bang Haji? Nah, dulu waktu rambut panjang itu, kita kan dulu membuat suatu revolusi dari orkes Melayu ke dangdut. Iya. Dalam rangka untuk bisa mengimbangi musik rock yang saat itu melanda dunia. Jadi saya mengadopsi katakanlah apa keistimewaan rock misalnya dari beat dan sebagainya,
termasuk lead gitar yang tidak ada di Melayu. Itu drum. Nah juga hairstyle-nya, hairstyle, terus penampilan, stage act gitu kan. Nah, itu dalam rangka supaya kita bisa selevel dengan luar. Paham. Jadi Pak Haji, pola pikirnya waktu itu benar-benar situasional. Betul. Karena waktu itu rock dalam maupun rock luar itu. Rock waktu itu kan lagi jaya-jaya dengan style yang rambut yang keribu panjang dengan gitar yang nah, makanya orkes Melayu itu waktu itu biar cuma ada keseimbangan, biar sama levelnya, ya akhirnya stylenya itu disamakan dengan rock. Itu. Pemirsa, untuk mengobati rasa rindu mendengarkan salah satu lagu milik Bang Haji, langsung aja kita sambut penampilan dari Bang Haji Romai Ramadan Soneta. Oke, kali ini saya ingin membawakan sebuah lagu yang mengisahkan dilematis seorang artis ya. Ketika ya dia punya problem pribadi atau problem rumah tangga apapun, tapi sementara dia harus tetap menyanyi. Betapa harus ku tersenyum sementara hatimu menangis. Betapa harus ku tertawa sementara hatiku tahu. Betapa harus aku tersenyum sementara hati menangis. Betapa harus aku tertawa sementara hatiku luka. Harus ku hadapi kenyataan hidup ini, harus ku alami kepahitan ini, dan ku sadari tiada seorang jua yang dapat meringankan beban derita diriku ini. Betapa harus aku menyanyi sementara hatiku sedih. Betapa harus aku menghibur sementara hatiku hancur. Sanksi seorang penyanyi. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, aku harus menyanyi.
Apapun yang terjadi, aku harus menyanyi. Walau hatiku ini penuh terhunjam duri, tiada yang peduli. Walau hatiku ini banyak tercabik-cabik, tiada yang peduli. Walau hatiku ini sakit meradang pedih, tiada yang peduli. Walau hatiku ini memekik dan menjerit, tiada yang peduli. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya Gak ada matinya. menyayangimu tanpa ada. Oke, masih di Puan, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke live. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya di malam yang spesial ini ada seorang penyanyi cantik bersuara merdu dan sering berkolaborasi dengan Bang Haji Rhoma Irama. Siapa dia? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ikke Nurjana. Ku tersesat menuju hatimu, beri aku jalan yang indah. Izinkan ku lepas penatku, untuk sejenak lelap di bahumu. Yang bisa nyanyi sama-sama ya. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Bukan empat mata. Tentang cinta yang datang perlahan membuatku takut kehilangan. Ku titipkan cahaya terang, tak padam di dera goda dan masa.
Dr. Ike Nurjana. Subhanallah, baik. Silakan. Enggak. Pak Haji. Assalamualaikum. Salah. Tepuk tangan untuk semuanya. Penontonnya luar biasa. Saking ramenya terus keberatan. Balik kayak itu Mbak Ikun. Berbicara tentang tema malam hari ini, kabarnya saat merintis karir dirimu ini pernah dibayar dengan uang recehan sampai kerokan dalam kantong plastik ini. Apa nggak capek menghitungnya nih, monggo? Iya sih Mas. Kalau ngitung sih kan kalau waktu itu sama mamah ya, jadi itu mamah lah yang. Cuman yang aku rasain saat itu dan aku benar-benar menghargai bagaimana fans itu di panggung. Mereka kan pasti ngumpulin uang ya Mas, dari 100 rupiah, yang kertas itu merah, logam-logam yang zaman, ya pokoknya melihat bagaimana leceknya, melihat bagaimana bentuknya itu aku malah jadi haru Mas. Soalnya kan mereka pasti dengan effort nabung, udah gitu pasti dengan jalan yang susah ke sana. Yang aku lihat itu, cuman emang ngitungnya agak mungkin mama mesti pakai sapu tangan ya Mas. Enggak maksudnya. Iya memang lecek-lecek itu, tapi itulah bentuk apresiasi mereka sama kita dan dari situlah aku sadari bahwa kita harus menghargai penontonnya. Jangan pernah menghina atau mencampakkan uang recehan, uang kecil. Karena uang kecil itu adiknya uang besar. Kalau sampai kamu tidak menerima atau menolak uang kecil, nanti dia ngomong sama kakaknya yang gede-gede nggak mau datang ke tempat kamu. Sampai sekarang, saya kalau menata uang di dompet saya itu saya urutin. Yang gopek, yang ribuan, yang 2.000-an, yang 5.000 itu tak ukur kepalanya dan harus di atas semua. Jangan sampai kebalik itu. Percaya nggak percaya saya seperti itu, dan saya itu menghargai uang itu dan itu punya energi, dan energi itu nanti akan kerasan dengan kita, akan datang semuanya. Betul. Jangan akhirnya uang recehan itu ngomong sama kakak-kakaknya, ditata yang rapi, ditaruh, dikasih kasih kayak mo, kalau bahasa Jawanya mo, kalau di sini kaleng ya, kayak mukamu kayak kaleng gitu. Kembali kaleng untuk Mbak Ike ini, sebentar Pak Haji ya. Banyak cara yang dirimu lakukan dalam upaya meraih kesuksesan, seperti merubah gaya rambut untuk bisa tampil di televisi. Memang perubahan apa saja yang dirimu lakukan nih, monggo? Kalau waktu itu sih aku harus rubah pertama kali masuk TV Mas Tukul. Karena umurku masih 15 tahun, sementara masuk TV itu dulu Aneka Karya Safari Baji itu nggak boleh di atas, nggak boleh di bawah 16 tahun. Ada aturan usia. Iya, dulu mau tampil itu pokoknya di bawah 16 kita nggak boleh. Jadi diakalilah dengan mengkeriting rambut, lebih dewasa. dijambul. Pokoknya trennya dulu keriting biar aku tampak lebih dewasa di TV gitu. Harus deh gitu. Dan kebetulan trennya juga lagi seperti itu, ya udah saya ikutin, mulai dari harus kostum, apalagi banyak hal deh Mas yang memang karena mau tampil ada aturan untuk di off air ya, on air ya terutama. Kalau off air ya suka dukanya banyak pasti Mas, sampai kecelakaan apa segala macam. Apa itu? Kenapa tuh Teh? Di daerah Subang Cirebon ya, Cirebon. Jadi mungkin omku kecapean, jadi perjalanan darat naik mobil, terus sudah gitu dia mencoba menduli mobil yang ada di depannya, truknya ya, mendahului gitu, terus sudah gitu ngambil kanan, karena nggak dikasih. Nabraklah pohonnya kecil Mas Tukul, tapi kita semuanya parah, mamahku rahangnya lepas, tahun pakai gips gitu. Terus aku di sini Mas, ini masih luka, di atas luka. Kamu tuh kulitmu jangan sampai ada yang luka. Mendingan teman-teman saya sedikit aja nggak? Jangan dong Mas. Iya, terus alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kalau aku luka sini sampai 12 jahitan. Jadi kalau sekarang Mas Tukul ngeliat garis ini, diobras juga nggak ada. Balik galak. Untuk Bang Haji Romai Ramai. Sebagai seorang musisi, Bang Haji ini kan sekarang juga dilantik menjadi, wah ini mantep nih, gua demen ini. Pantesan kemarin saya baca in newspaper ya.
koran. Iya, iya. Newspaper, wah, keren Newspaper, banget. iya. Dilantik menjadi komisioner LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Seperti apa sih Bang Haji kali ini? Pertama saya ingin menjelaskan kepada Mas Tukul khususnya bahwa LMKN ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ada dua kamar. Pertama kamar hak cipta, yang kedua hak terkait. Hak terkait itu penampil ya, seperti kita ini. Kemudian produser fonogram, kemudian media penyiaran kayak ini. Nah itu tugasnya 3 sebetulnya. Yang pertama adalah sebagai regulator, membuat peraturan. Yang kedua sebagai kolektor, mengkolek hak para pencipta, hak para penampil, hak dan sebagainya terkait. Yang keempat sebagai distributor, mendistribusikan hak ekonomi daripada para pencipta. Nah ini juga kita bukan hanya nasional, tapi berskala juga internasional. Semua negara di dunia punya CMO sendiri dengan tujuan tadi. Nah, sehingga kita juga Indonesia harus melindungi karya-karya cipta dari luar di sini. Kemudian juga harus memberikan hak mereka. Kemudian begitu juga mereka harus melindungi hak karya-karya bangsa Indonesia. Luar biasa. Jadi kalau kita menyanyikan seperti lagu Ansing Melodi, itu berapa ini ya? Berapa bar itu bisa kena? 8 bar ya Pak Haji? 8 bar. 8. Plagiat itu ukuran 8 bar. Luar. Saya setuju. Saya dukung Mbak Haji. Itu Mbak Ike nih. Oke, Mas. Dari semua lagu ciptaan Bang Haji, lagu mana sih yang paling memiliki arti bagi seorang Ike Nurjanah? Why? Dan boleh dong dinyanyikan dikit ini. Saat-saatik ya. Mungkin aku kalau boleh komen, aku sangat favorit dengan karya-karyanya Pak Haji Roma. Banyak lagu yang menginspirasi saya. Beliau adalah guru buat saya. Tema-temanya juga up to date ya Mas, menurut aku ya. Di antara perjalanannya waktu, temanya Pak Haji tuh ya mulai dari korupsi ada, Indonesia ada, apa segala macam ada. Tapi ini ada satu yang memang menyentuh banget buat kita semua. Yang tadi sudah Mas Tukul sebutkan, itu menurut aku dalam kalau kita semua nyanyiin. Itu lagunya Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya ada matinya. menyayangimu tanpa ada batasnya. Luar biasa, mantep kan? Ada lagi satu takwa. Wow, takwa. Coba Mas. Oh itu takwa gimana nih? Saya asem demen. Coba Takwa nggak?
Apa? Yang miskin jangan bersedih. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusukkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena takwanya. Keren banget. Gua demen banget itu. Gua ulang-ulang itu. Susah ngapalinnya yang ini. Tapi yang keramat nih, Bang. Tapi tadi nyanyi keramat Mbak Ikke Nurjamah mau meneteskan air mata. Matanya merah. Luar biasa. Nggak tahu Mas, kayaknya memang bagian dari kita semua ya. Iya, iya. Vega dari tadi bajunya merah. Balik kalah. Tapi lagu kemerdekaan teman-teman gua Apa, Mas? Gelandangan. Kering sudah rasanya air mata. Dan lalu yang menangis berkata kasih. Nasibku seorang jurnalis. Luar biasa. Untuk Bang Haji dan Mbak Ikke. Kabarnya Bang Haji dan Mbak Ikke ini pernah duet menyanyikan lagu Dawai Asmara. Masih ingat nggak sih Dawai Asmara? Lagunya seperti apa nih? Boleh diiringi sedikit oleh soneta monggo? Soneta dikit, Dawai Asmara. Dawai Asmara. Subhanallah. Di belakangnya Teh Ikke, punten. Oh, Nah, oh maaf Pak Haji. iya Teh Ikke. Iya, iya. Oh nyanyi gue sama Pak Haji. Ayo dong, Bosan. Dawai asmara bergetar syahdu, mengalunkan senandung rindu. belayan mesra membuai jiwa. Tak terlukiskan bahagia. Hanyut dalam gelora cinta, Hanyut di dalam sukacita. tenggelam dalam madu cinta. Tenggelam di dalam bahagia.
biasa. Favorit. Vika Puspa, Haji Rumai Ramadan, Ike Nurjana serta Sonata. Kembali ke pemirsa. Untuk semakin memeriahkan suasana malam hari ini, kita sambut kembali penampilan dari Bang Haji Rumai Ramadan Soneta. Oke, baiklah, kali ini Indonesia memang dalam darurat narkoba. Jadi saya ingin mengingatkan kita semua untuk tidak menggunakan narkoba tentunya dalam sebuah lagu Narkoba. Wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh kita? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Bermacam-macam jenis narkoba yang berupa serbuk, pil, dan ganja. Ketahuilah, waspadailah agar kau tidak menggunakannya. Terlalu banyak yang jadi korban, bahkan sampai menghuni kuburan. Kalau hal ini kita biarkan, satu generasi akan hilang. Mari lupakan, mari tinggalkan penyalahgunaan narkoba. Wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh kita? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Terlalu banyak yang jadi korban, bahkan sampai menghuni kuburan. Kalau hal ini kita biarkan, satu generasi akan hilang. Mari lupakan, mari hindarkan penyalahgunaan narkoba. Wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh Anda? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Oke, masih di Buan Bahat. Kembali ke lab pemirsa. Tidak ada usaha yang berakhir sia-sia jika di dalamnya terdapat doa, kerja keras, dan sikap optimis yang akan menghasilkan kesuksesan. Terima kasih kepada bintang tamu saya pada malam hari ini, Bang Haji Rumai Rama, Ike Nurjana, dan Soneta. Sebagai penutup, kita sambut kembali penampilan dari Bang Haji Rumai Rama dan Soneta. Oke, perjuangan dan doa.
Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan sabar juga dengan kebesaran doa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu,